Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariski Fidinila selaku pemateri pertama akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dalam penelitian kuantitatif. Ingat ya teman-teman, penelitian itu ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Untuk latar belakang masalah penelitian kuantitatif itu biasanya bersifat deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Jadi nanti kita menggunakan prinsip piramida terbalik, kan dari umum terus ke khusus. Misalnya ya, saya akan meneliti tentang komunikasi antara atasan dan bawahan dalam sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya dari umum dulu, berarti saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam organisasi. Terus bagaimana organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya komunikasi. Setelah menjelaskan secara umum yang tadi, kita kerucutkan menjadi komunikasi yang baik itu adalah komunikasi antara atasan dan bawahan dalam sebuah perusahaan. Di situ nanti kita juga ngejelasin tentang teori-teorinya, teori-teori komunikasi antara atasan dan bawahan, teori tentang komunikasinya. Nah, udah gitu kita kerucutkan lagi. Kan tadi kan kita udah ngejelasin tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Kemudian sudah menjelaskan tentang komunikasi yang baik itu komunikasi antara atasan dan bawahan. Lanjut dikerucutkan lagi, berarti misalnya kita menemukan masalah di perusahaan ini. Nah, kita jelasin di situ masalahnya apa, terus realitanya kayak gimana. Nah, latar belakang masalah yang baik itu latar belakang yang berisi tentang informasi dan sumber dari yang terpercaya. Jadi jangan cuman asal asumsi kita aja, kita juga harus masukin masalah itu sesuai dengan realita keadaan tempat yang akan kita teliti. Nah, setelah latar belakang masalah, kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah itu berisi tentang pertanyaan yang terkait dengan penelitian tersebut. Nantinya jawaban dari perumusan masalahan tersebut akan menjadi hasil dari penelitian. Nah, saatnya ke tujuan penelitian. Gak mungkin dong kalau misalnya kita neliti tapi tidak menghasilkan sebuah manfaat. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui tujuan kita melakukan penelitian tersebut. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui pengetahuan atau penemuan baru. Kemudian tujuan penelitian itu untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang telah kita dapatkan. Kemudian tujuan penelitian itu untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Ya pasti kita mencari sesuatu untuk mendapatkan sebuah tujuan kan. Oke, sekiranya gitu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya sendiri, Muhammad Jarwo Alam Saputra, yang akan menjelaskan dan memaparkan makalah yang kelompok kami buat, yaitu tentang manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Kita mulai dari manfaat terlebih dahulu. Pada bagian ini diungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi teoritis dan aspek praktis. Dari sisi teoritis dengan cara menyebutkan kegunaan teoritis, apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Dari sisi praktis
dengan cara menyebutkan kegunaan apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian ini. Sederhananya, manfaat dari penelitian kuantitatif, penelitian yang kita lakukan adalah untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikutnya, dari segi kerangka pemikiran, begini merupakan rangkaian penilaian dalam suatu kerangka berdasarkan premis-premis, pernyataan-pernyataan yang dianggap benar yang berguna dalam upaya deduksi yang biasanya kesimpulan-kesimpulan tentang kaitan antara variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu, pada bagian ini biasanya dilengkapi dengan bagian alur pemikiran yang memperlihatkan kaitan antar variabel-variabel penelitian. Dukungan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan serta fakta empiris di lapangan menjadi bahan penting dalam penyusunan kerangka pemikiran. Berikutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan tindak lanjut dari simpulan-simpulan pada kerangka pemikiran yang akan diuji secara empiris. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, saya Eka Ardianto. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai indikator proposal penelitian metode kuantitatif. Sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, ada 4 poin yang telah dijelaskan. Sekarang lanjut, yaitu ke poin 5 dan 6. Poin 5 di sini yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu metode penelitian secara eksplisit dipaparkan pendekatan yang akan digunakan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan tergantung dari penelitian itu sendiri. Nah, penelitian di sini yang pertama ada penelitian eksperimental dan yang kedua penelitian non eksperimental. Dan kedua penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Yang pertama itu penelitian eksperimental dengan menggunakan pendekatan true experiment, quasi eksperimen, atau single subject. Sementara penelitian non eksperimental ini menggunakan pendekatan komparatif atau ex post facto. Nah, itu. Selanjutnya yaitu subjek penelitian dinyatakan dengan jelas. Ya. Jadi subjek di sini, ya, subjek penelitian itu diungkapkan dinyatakan dengan jelas dengan memaparkan secara rinci populasi studi dan teknik sampling, probability atau non-probability sampling yang sesuai dan benar-benar representatif. Poin selanjutnya yaitu sumber data diterapkan secara eksplisit, ya, secara eksplisit sehingga benar-benar dapat menggambarkan dari mana saja data penelitian itu diperoleh. Ya, itu. Terus poin selanjutnya, variabel penelitian didefinisikan secara jelas. Nah, secara jelas di sini yaitu dilengkapi dengan indikator masing-masing variabel yang benar-benar dapat diukur atau measurable. Terus secara tegas dinyatakan bahwa instrumen penelitian yang akan digunakan terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Bahkan interdependensi antar variabel dalam kasus di mana muncul dugaan kalau X dan Y masih berada dalam satu konstruk itu. Selanjutnya, prosedur penelitian harus menggambarkan bagaimana caranya peneliti akan melakukan penelitian itu, terus caranya mengumpulkan data,
caranya melaporkan temuan dan mendiseminasikan hasil penelitiannya. Nah, itu. Jadi prosedur penelitian di sini harus menggambarkan aspek tersebut. Jadi cara peneliti itu bagaimana, cara mengumpulkan datanya itu seperti apa, dan melaporkan temuannya itu bagaimana, dan mendiseminasikan hasil penelitiannya itu seperti apa. Selanjutnya, secara eksplisit ditegaskan teknik-teknik statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data penelitian. Nah, dengan dengan teknik statistik yang digunakan relevan, ya, dengan tujuannya itu ukuran sampel dan jenis skala yang digunakan dalam instrumen penelitian itu relevan, ya. Jadi pemilihan teknik statistik yang digunakan itu harus relevan agar tujuannya itu dari tujuan penelitian, ukuran sampel, dan jenis skala yang digunakan dalam instrumen penelitian itu relevan juga. Selanjutnya, analisis data diawali dari deskripsi kemudian beranjak pada pengujian hipotesis. Selanjutnya terdapat penjelasan tentang bagaimana data-data penelitian yang telah dianalisis akan dipaparkan atau dipresentasikan. Itu pembahasan mengenai metode penelitian. Selanjutnya mengenai kelayakan penelitian. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kepustakaan yang berkenaan dengan penelitian cukup banyak, ya. Jadi kepustakaan di sini cukup banyak, ya, untuk menunjang dengan penelitian tersebut. Maka di sini perlunya penelitian ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, data yang diperlukan untuk penelitian ini sangat mungkin diperoleh. Nah, berdasarkan tingkat kesulitannya di sini kita dapat tahu, ya, kita tahu waktu untuk pengerjaannya itu berapa bulan dan dikerjakan oleh kelompok atau individu. Tuh. Jadi dari tingkat kesulitan di sini dapat dibaca apakah penelitian ini layak dikerjakan oleh kelompok ataukah individu, dan dalam waktu sekitar 3 bulan atau berapa bulan itu. Terus yang terakhir, pokok bahasan penelitian cukup relevan dengan bidang ilmu yang dikaji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.